Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini kita akan membahas anak wabah ya guys ya, yang paling pintar, yang paling cerdas, tapi nyatanya goblok ya guys. Kesuk banget ya gitu. Tenang, tenang. Ini ya, terkait yang di ijazah ataupun di buku alumni itu tertulis apa guys? Dari SMP Negeri 6 Yogyakarta, ya guys ya, bukan Surakarta. Nah, ini kan bisa dibilang salah ketik. Dan kalau zaman dulu sudah salah ketik, ya sudah. Karena apa? Apa yang ngeprintnya itu nggak cuma satu, itu bertumpuk-tumpuk, berjubul-jubul dari 1957 sampai 1988. Itu berapa mahasiswa itu coba dijadikan satu. Kalau misal itu dicetak ulang, aduh rugi bandar, rugi gue guys. Tuh, jadi intinya itu hanya salah ketik ya. Nah, terus lagi yang masalah apa sih namanya tuh, kayak kemarin dari fakultas kayu lah ya guys ya, jurusannya kayu kayak gitu ya. Ya mungkin itu karena sekolahnya zaman dulu ya guys ya, kan bisa saja guys diambil dari jurusannya. Nah, terus kan buktinya kan banyak yang dikosongin itu. Bukan hanya Pak D. Jokowi saja yang masalah kosong ataupun jurusannya kosong guys. Tapi semuanya rata-rata pada waktu jurusannya angkatannya Pak Jokowi itu sama, kosong kayak gitu. Disuruh ngeprint sendiri, suruh ngedit sendiri, mikir belum. Wong nih, kalau secara simpel saja, saya kan lulusan dulu itu SMA-nya di MAN ya, MAN MAN Majenang itu. Sekarang kalian ke Majenang, cari yang namanya MAN Majenang, ada nggak? Nggak ada. Adanya MAN 2 Cilacap, itu sudah diganti. Oh, Tanya, itu kenapa diganti? Oh, goblok. Takon minyong. Ya nggak tahu itu urusan yang di atas itu. Urusan pemerintah itu ya. Kalau nggak percaya nih, saya nih. Nih, tuh, baca tuh. Man, tuh. Madrasah Aliyah Negeri, Majenang, Cilacap, tuh. Melek ya. Tuh, bluk banget yakin. Apa saya mempermasalahkan itu? Ya enggak, walaupun bedegel, aduh aku berarti aku ras sekolah SMA. Wah, tapi keren guys. Kerennya apa? Ya, enggak SMA langsung kuliah. Aduh, koplak, koplak, koplak ya guys ya. Nih, kalau nggak percaya kuliah nih, tuh fotokopian tapi ini ya yang asli, aduh mahal. Pokoknya saya nggak terima pokoknya ya kalau Pak D. Jokowi itu selalu kalian serang itu. Apapun itu, saya pokoknya harus cari tahu mana kebenarannya. Karena apa guys? Mereka semua itu menuduh tanpa dasar. Itu guys, makanya saya buat lagu itu BSJL bersama YouTuber Nusantara. Itu guys. Nah, ya intinya itu biar si Rismon CS ya guys ya, itu Tipa, terus Roy Panci, Refli Harun, dan yang terbaru ini Rocky Gerung ya guys ya. Ini biar cepat diproses ini. Soalnya apa, udah mencemarkan nama baik sosok presiden ketujuh kita guys ini. Saya nggak terima itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para kontribusi yang sudah menyisihkan sedikit hartanya kepada kami. Bentar lagi kita akan menuju ke Solo, berarti kurang lebih 2 hari lagi ya guys ya. Dan bagi kalian yang ingin berkontribusi membantu perjalanan kami, silahkan kalian bisa cek nomor kami ataupun nomor rekening kami ya guys ya. Ya, berbagi itu indah bro. Jadi gini, ini sebenarnya udah saya jelasin di VT-VT sebelumnya ya, tapi ya udahlah jelasin lagi lah biar nyambung gitu ya. Jadi saya kan nggak pernah kuliah di UGM ya, di pautan UGM ya. Jadi saya juga kan nggak tahu gitu ada apa di tahun-tahun itu. Yang pasti waktu zamannya ayah saya ada nih yang namanya nih eh, jurusannya ekonomi perusahaan.
Nih, ekonomi perusahaan. Nah, ekonomi perusahaan nih juga udah nggak ada kan sekarang. Coba Anda cari di UGM, ada nggak? Di pautan UGM ada nggak jurusan ini? Udah nggak ada kan? Nah, waktu itu saya tuh sempat nanya ke ayah saya, kok jurusan ayah saya beda gitu kan? Nggak pernah saya dengar. Kata ayah saya, jurusan itu sempat dipecah-pecah. Nah, tapi cuma sebatas itu aja ya. Ayah saya bilang ya. Saya nggak tahu nih kenapa pas Pak Jokowi kok ada teknologi kayu. Yang pasti menurut saya nih ya, sekali lagi menurut saya, di jurusan kehutanan itu masih banyak jurusan yang belum settle, termasuk di universitas kayak di Unila, Lampung, dan di Bengkulu. Mereka masih numpang di Fakultas Pertanian. Jadi kalau Anda nyari pahutan di Unila sama Bengkulu tidak ada, tapi jurusannya ada, budidaya hutan sama manajemen hutan. Nah, sama aja kayak di UGM. Waktu di angkatannya tahunnya Pak Jokowi nih, tahun-tahun lulusnya Pak Jokowi, itu nggak ada yang apa namanya? Mana lagi Pak Jokowi ini? Nyusahin aja dulu Pak. Nih, tahun-tahun Pak Jokowi itu jurusannya emang nggak ada. Nah, jurusannya nggak ada. Tapi saya ingat sesuatu. Ayah saya pernah nanya ke saya, kamu ngambil jurusan apa? Nah, kan saya bingung. Padahal jurusan saya itu sudah ditentuin dari pertama kali saya masuk kuliah. Sedangkan ayah saya nggak tahu soal itu. Ternyata kata ayah saya, jurusan itu zaman dulu diambil dari nama mata kuliah konsentrasi yang kita ambil. Nah, waktu itu mungkin Pak Jokowi itu ngambil teknologi kayu. Makanya dia bilang jurusannya teknologi kayu. Sedangkan waktu di tahun-tahun dia, jurusan-jurusan di pahutan UGM tuh belum settle lagi. Jadi masih banyak yang belum jelas lah, belum settle lagi. Karena waktu itu kata saya jurusan pertama di UGM tuh cuma 3. Ekonomi perusahaan, saya lupa yang 2 lagi. Pas zamannya Pak Jokowi itu mungkin mulai dipecah tuh jadi banyak. Jadi pas zamannya Pak Jokowi kuliah, jurusan itu belum benar-benar settle, makanya jurusannya tidak ada. Jadi mungkin diambil dari mata kuliah konsentrasi yang diambil di semester 6 sama semester 7. Jadi ya mungkin seperti itu aja ya. Jadi ya saya juga menjelaskan apa yang saya tahu dan saya nggak klaim kalau itu benar gitu. Silakan Anda cari tahu lebih jauh gitu lah. Secara tidak langsung kita berpikir yang logika saja, akal sehat ya guys ya. Kalau misal Pak D. Jokowi bukan alumni UGM, tidak mungkin ada foto dan namanya di situ, guys. Kalau pakai akal sehat, tapi bukan pakai hati yang dengki, hati yang benci. Oh, no. Kamu bukan lulusan UGM, nggak mungkin nama kamu ada di situ. Mikir blog. Terus lagi masalah yang katanya kok Pak Jokowi di situ tulisannya Yogyakarta ataupun Jogja ya guys ya, bukan Solo Surakarta ya gitu. Masalah SMA-nya, mikir belum. Kamu sekarang datang ke Majenang, Cilacap, tempatnya di Jawa Tengah. Sekolah saya yang dulu pernah SMA ataupun MAN. Saya saja sedih, guys. Sedihnya apa? Saya sekolah di MAN Majenang. Sekarang kamu datang ke sini nggak ada MAN Majenang. Yang ada MAN 2 Cilacap. Oh, no. Jadi untuk masalah yang pergantian nama itu mah memang wajar. Karena ya mungkin dari aturan dari atasnya. Tapi kalau kalian berpikir yang bersih, yang tenang, yang cerdas asli lo ya, bukan cerdas tapi goblok tapi ya, itu ya memaklumi. Wong Rismon kan lahiran tahun berapa itu? Terus lulusannya tahun berapa? Disamakan dengan Pak Jokowi. Kan anak-anak buahnya itu yang lebih goblok dari Rismon. Tenang. Ini ya, nih tuh. Kita sih sebenarnya nggak bisa ya menentukan ini asli atau palsu. Cuman kalau Anda nanya ini menurut saya, kalau menurut saya ini asli sih. Asli. Kalaupun Anda mau menyerang apa?
foto yang katanya stempel di balik baju itu. Ya Anda pakai logika aja lah. Anda tinggal zoom juga, itu kelihatan kok sebenarnya samar-samar. Dan juga ngapain orang ngeditnya kayak gitu? Ngeditnya kok di baliknya kertas apa? Di baliknya apa sih namanya tuh namanya? Di baliknya kotak itu sih. Kenapa nggak sekotaknya aja gitu maksudnya? Coba Anda lihat baik-baik lah. Nggak yakin orang kok bisa ngeditnya kayak gitu kalau itu editan. Itu sih kalau Anda lihat samar-samar, Anda zoom itu kelihatan kok merah-merah di balik apa? Di balik apa sih namanya itu jas hitamnya itu. Itu karena jasnya hitam aja. Sebenarnya kalau lihat aslinya pasti ketahuan lah kalau itu benar capnya di depan atau di belakang. Jadi kalau mau giring ke sana ya percuma aja. Tapi kalau menurut saya ini jasa aslinya Pak Jokowi. Dan kenapa mungkin ada tuduhan kan, oh, kenapa orang PSI yang nge-share? Mungkin orang PSI juga dikasih Kaisang kali. Saya juga nggak tahu lah. Saya nggak berani klaim yang terlalu berlebihan yang istilahnya bukan hak saya gitu untuk untuk menentukan asli apa enggak, menentukan ini dari mana. Tapi kalau menurut saya ini asli. Dan kalau mau dipermasalahkan soal stempel, Anda tinggal ya banyaklah aplikasi-aplikasi yang bisa di zoom besar banget. Tuh, dengerin ya. Itu tinggal di zoom. Kalau enggak masih juga belum percaya, ya saking gobloknya lah kamu. Itulah. Soalnya apa? Lah, kalau misal sudah selesai. Oh ya ini Pak Jokowi yang kalian mau palsu lah kasarannya. Kalian mau apa? Oh, Pak Jokowi sudah bukan jadi presiden. Terus lagi kan Pak Jokowi menjabat di apa ya namanya tuh Danantara. Lah, yang memilih siapa? Terus rakyat suka enggak? Rakyat juga suka kepada Pak Jokowi kok. Tenang. Gobloknya terlalu kalian yakin lah. Ini ya kalau misal ini dikatakan palsu ya saking oonnya lah ya. Ini bicara langsung yang membuat VT ini adalah anak dari lulusan UGM tahun 77 itu ya. Jadi yang tahunnya di atas kayak yang masih muda kayak gitu nggak usah keluar-keluar, jangan sok tahu lah kayak gitulah. Ya mungkin saja kayak gini dianggap palsu kayak gitu ya. Ya jangan sampai nanti Al-Quran ataupun Tuhan dianggap palsu juga sama kamu. Soalnya apa guys, Tuhan kan nggak kelihatan guys. Aduh bahaya banget ini ya. Saya pengen bukti gimana itu. Tenang. Ya coba aja. Udah gitu aja. Gua nggak pernah punya urusan sama Pak Jokowi. Udah gua lepas urusan gua sama Pak Jokowi. Selalu lah mau percaya mau enggak. Karena lu percaya Tuhan aja enggak. Dah bodo amat. Sekarang gini nih. Buku ini dapat dari mana? Nih. Bokap gua alumni Pautan. Nih, Pautan Gajah Mada ya. Udah ya. Tahun 76 nih. 10 tahun sebelumnya Pak Jokowi. Nah, nih. Ya hampir 10 tahun lah gua 9 tahunan. Nah, udah nih, ini ada semut nih. Lu mau lihat semut nggak? Tuh, nih. Udah ya. Udah nih. Dari mana gue dapat buku ini? Ya dari bokap gua alumni. Wajar aja lah. Bokap gua ada di sini, ya ada lah. Susah lagi nyarinya. Ribet aja. Nah, nih bokap gua nih. Nih bokap gua nih. Lu kira ini baru dibagiin? Woi, mikir lah woi. Lu kalau udah nggak punya alasan buat alasan buat ngejatuhin orang, ya lu cari alasan yang lainnya lebih inilah. Yang lebih waras, yang lebih masuk akal. Tenang. Tapi kena alasan serangan dari anak wabah kena bikin kita pusing. Tenang. Oh ya namanya lebih otentik lah, jangan ikut-ikutan yang lain, yang ini ngangkat ini ikut-ikutan semua, yang ini ngangkat ini ikut-ikutan semua. Otentik woi. Setidaknya lu megang sendiri bukti yang lu pegang apa gitu loh. Nggak ngerti lagi gua. Tenang. Tuh ya, itu teman saya saja sampai bingung guys ini ya, baru
baru menjelaskan kepada anak-anak wabah, guys. Belum tahu juga. Kalau ciri khas anak wabah ya guys ya, ciri khasnya itu kalau udah tanya, dijawab, kalau dia nggak bisa jawab, itu pergi guys, itu langsung menclok ataupun mampir ke channel yang lain. Serang kayak gitu lagi guys. Terus kalau sudah dijawab, ya sudah, pergi lagi. Tapi kalau belum dijawab, tetap terus serang. Makanya daripada saya bingung kesel ya guys ya, mending saya sematkan di atas. Tenang, tenang. Tuh, kenapa saya upload kembali kayak gini ya guys ya? Ya intinya biar masalah ini selesai. Ya, terus Rismon, Tifa, Roy Suryo, Egy Sujana, terus siapa itu namanya, Refli Harun yang ikut-ikut mengangkat, terus Heru Subeno ya guys ya, dan juga Refli Harun, Refli Harun dan siapa itu? Si Rocky Gemblung, guys, Rocky Gerung itu. Karena sekarang muncul kembali, malahan saya punya pikiran, loh kenapa ini si Rocky kok ngangkat-ngangkat kembali, ada masalah apa? Apa jangan-jangan ini untuk pengalihan isu? Karena apa? Kemarin Menteri Amran ya guys ya sudah menegaskan bahwa ada politik ataupun pengamat ya, pengamat dari Indonesia yang sudah masuk daftar list ya, yang akan masuk ke penjerong. Itu, oh iya ada Amin Rais guys, ini Amin Rais juga kayak gitu. Dan ya untuk anak wabah ini adalah bukti valid ya guys ya, karena ini anak dari yang lulusan UGM asli. Untuk masalah yang kacamata lagi, nanti saya kasih tahu di video yang berbeda, biar penasaran. Soalnya saya kan sudah kasih tahu masalah kacamata. Di Universitas Gadjah Mada memperbolehkan pakai kacamata. Yang tidak boleh itu pakai kacamata hitam, black ya. Kayak saya ini ya, ini ireng-ireng. Itu nggak boleh. Tapi kalau kacamata putih boleh ya. Tadi sudah saya sebutkan itu. Dan untuk Rismon CS siap-siap Anda ya. Semakin dekat menuju ke penjara. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu bukan karena uang, hati kami tergerak untuk berjuang. Pak D Jokowi panutan kami, kerja nyata bukan janji-janji. BSJL berdiri tak tergoyah, bersama YouTuber Nusantara melawan hoaks yang salah. Hoaks menyerang tanpa henti, kami takkan goyah, tetap setia berdiri. NKRI harga mati itu sumpah kami, takkan tunduk pada hoaks dan fitnah keji. Bersama Jokowi kami percaya diri, cinta negeri ini tak bisa dibeli. Kami suarakan lewat video dan lirik, kebenaran harus tetap berdiri paling apik. BSJL dan YouTuber Nusantara bersatu untuk Indonesia yang kuat dan maju. Mereka bicara tanpa dasar, kami jawab dengan data yang benar. Tak ada ruang untuk adu domba, kami jaga damai, kami jaga bangsa. Blacker Majenang pencipta lagunya, bukan clickbait penuh bualan. Jokowi bukan sekedar nama, Jokowi punya kerja nyata untuk Indonesia Raya. NKRI harga mati itu sumpah kami, takkan tunduk pada hoaks dan fitnah keji. Bersama Jokowi kami
yang kuat dan maju. Dari ujung layar ke jalan nyata, kami bentengi Indonesia dari dusta. NKRI bukan bahan candaan, ini tanah tumpah darah, bukan tontonan. Hoaks takkan tumbuh di ladang cinta, kami siram dengan fakta dan doa. Di SCL dan YouTuber Nusantara, kami di sini untuk Indonesia Raya. Jokowi selalu di hati, BSJL siap berdiri, YouTuber Nusantara